Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas santai-santai mengenai Timnas Voli Putra Indonesia dan juga Timnas Voli Putri menjelang FIC Nation Cup. Untuk Timnas Voli Putra, ini ada kabar yang sangat buruk karena setter senior, setter andalan Dio Yulfikri memutuskan untuk mundur dari pelatnas dengan alasan mengalami cedera lutut. Itu artinya Timnas hanya memiliki dua setter, yang pertama Jason Nathaniel Gilanta, kemudian yang kedua adalah Alvin Daniel. Ini menjadi pukulan telak bagi PBVSI karena itu artinya sudah ada beberapa pemain senior yang memutuskan untuk mundur dari pelatnas. Yang pertama adalah Rifanur Mulki, kemudian Nizar Zulfikar, kemudian Dio Yulfikri. Aduh, gimana ini teman-teman semua? FIC Nation Cup itu kan sudah semakin dekat tuh, akan diselenggarakan di India mulai tanggal 20 Juni besok. Selain itu juga ini kan turnamen voli atau kompetisi internasional yang sangat berpengaruh terhadap ranking Timnas Voli Putra Indonesia di FIVB. Tapi ternyata perjalanan Timnas itu kan tidak mulus. Salah satu faktornya yaitu tadi, beberapa pemain senior, pemain andalan yang sangat kita harapkan bisa untuk memperkuat Timnas ternyata memutuskan untuk tidak atau untuk mundur dari pelatnas. Ini sekali lagi akan membuat tugas pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Sergio Veloso itu akan semakin berat, dan ini tentu saja harus segera dipecahkan oleh Sergio Veloso bagaimana cara dirinya untuk meramu strategi, untuk menemukan komposisi yang tepat, kemudian untuk main manajemen di ruang ganti yang oke. Karena apa? Sergio Veloso itu kan dikontrak jangka pendek. Di tahun 2026 ini, kalau dirinya itu ternyata gagal mencapai target atau tidak bisa untuk memberikan hasil terbaik bagi Timnas Voli Putra Indonesia, kontraknya itu kan bisa diakhiri oleh PBVSI. Tapi sayangnya dengan beban seperti itu, ternyata ya perjalanan Timnas itu kan tidak mulus. Belum lagi Timnas itu kan tidak menjalani tryout sama sekali itu. Artinya para pemain itu kan cuma dikumpulkan di Sentul untuk menjalani pelatnas, tapi kan mereka hanya menjalani internal game aja. Artinya pemain dibagi, kemudian mereka menjalankan game plan dengan cara melakukan try-in atau internal game di antara para pemain. Aduh, gimana ini? Ini kan juga pengunduran diri dari Dio Yulfikri akhirnya itu kan tidak hanya merugikan Timnas, tapi juga menimbulkan berbagai spekulasi. Salah satunya ini yang banyak banget disuarakan di medsos. Jadi kan saat ini itu kan memang musimnya tarkam ya. Bagi seorang pemain voli itu kan tarkam itu kan merupakan ladang cuan atau ladang duit bagi para pemain untuk mendapatkan uang. Karena memang harus diakui bahwa tarkam itu kan bayarannya gede banget. Untuk para pemain Timnas itu kan bisa puluhan juta tuh. Nah itu artinya misal dalam sebulan mereka 4 kali tarkam aja. Dengan asumsi, ini dengan asumsi ya, misalnya sekali bayaran mereka adalah 10 juta aja deh. Mereka sebulan 4 atau 5 kali kan sudah 50 juta. Nah, angka itu kan jauh lebih gede jika dibandingkan dengan bayaran para pemain ketika membela pelatnas. Tapi di sisi lain, ini kan juga memang dilematis sendiri. Karena para pemain itu kan pasti membutuhkan dapur tetap mengebul, kemudian juga kebutuhan tetap berjalan. Tapi di sisi lain kan juga harus ada nasionalisme atau patriotisme dari para atlet. Selain itu juga PBVSI itu kan juga harus memberikan fasilitas yang oke. Salah satunya ini berkaitan dengan gaji untuk para pemain. Kita bisa membayangkan misalnya gini, gaji para pemain di pelatnas itu misalnya gede banget, taruhlah sebulan 50 juta ya, para pemain mungkin ya akan berbondong-bondong atau akan sangat bahagia atau sangat sejahtera ketika membela Timnas. Tapi kalau ternyata misalnya gajinya atau uang sakunya di pelatnas itu kecil banget ya, akhirnya akan menimbulkan dilematis terutama bagi para pemain yang sudah memiliki tanggungan anak, istri, dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya masih bujang mungkin agak masih mending ya, tapi kan ya pada akhirnya ini kan memang kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, kita tidak bisa untuk menjadikan siapa-siapa menjadi kambing hitam. Kita pengennya itu kan ya dari PBVSI memberikan fasilitas, memberikan hak yang terbaik untuk para pemain. Nah di sisi lain juga pemain itu juga harus ada nasionalismenya, harus ada patriotismenya, dan lain sebagainya.
pengunduran dari Dio Yulfikri ini kan juga sekaligus akan membuat setter itu kan kehilangan sosok-sosok sentral, sosok-sosok yang senior yang bisa membuat mental para pemain itu tetap stabil. Karena apa? Ini bukan berarti mengecilkan Alvin atau Jason ya, tapi kan kalau di SEA Games 2025 kemarin di final itu kan mereka itu kan goyah tuh, artinya di fase-fase krusial itu kan memang membutuhkan pemain yang memang pengalamannya oke, kemudian jam terbangnya oke, skillnya oke, tapi yang paling penting itu mental. Artinya ketika mental itu kuat, para pemain atau setter itu kan bisa untuk mengatur bola, mendistribusikan bola, kemudian set skillnya itu juga bisa tetap ada, sehingga permainan atau game plan itu tetap berjalan sesuai dengan skema yang diterapkan oleh pelatih. Tapi ya sudahlah, ini nasi sudah menjadi bubur, dan ini sekali lagi menjadi sebuah tamparan bagi voli Indonesia, karena ya yang pertama kita tidak bisa melihat Rifan membela timnas, tidak bisa melihat Rifan diberi umpan-umpan oleh Nizar Zulfikar. Ini momen yang sangat lama loh, sangat langka loh, karena Nizar itu kan sempat cukup lama tidak dipanggil ke timnas. Tapi ya itu tadi, bahwa yang paling penting Dio segera sembuh dari cedera lututnya, karena kalau dari pengumuman resmi di Moji itu kan memang Dio mengalami cedera lutut. Semoga juga gini loh, tidak ada kesimpang siuran, artinya jangan sampai ini menjadi opini liar yang beredar, karena kalau opini liar itu terus beredar ya akhirnya akan menimbulkan sebuah ekosistem yang nggak sehat di voli kita. Misalnya, oh si A ternyata gini sehingga tidak mau membela timnas, atau si B ternyata gini sehingga tidak mau membela timnas, si C ternyata begini sehingga mundur dari pelatnas, atau PBVSI begini sehingga para pemain malas untuk memenuhi panggilan dari PBVSI. Nah, jangan sampai hal itu berlarut-larut, jangan sampai hal itu juga terus terulang atau terjadi, karena yang akan rugi adalah voli Indonesia sendiri. Yang juga penting itu gini, semoga nanti ketika si Filik itu juga para pemain terbaik di Indonesia itu benar-benar membela timnas, karena FVC itu kan mulai tanggal 20 ya, sementara si Filik itu kan putaran pertama dimulai tanggal 15 Juli kalau nggak salah. Artinya ya dalam waktu sebulan masih ada peluang, masih ada kesempatan, chance bagi para pemain untuk menyembuhkan misalnya yang cedera, kemudian yang kondisi fisiknya belum oke ya, masih memiliki waktu untuk memulihkan kondisi fisiknya agar fit 100%. Ya, ini pil pahit yang harus kita telan bareng-bareng teman-teman semua. Nah, untuk tim putri hari ini nanti jam 4:30 ya, kalau nggak salah 4:30 itu akan menghadapi Iran di FIC Nation Cup. Ini langkah pertama bagi Medio Liopo dan kawan-kawan, Tisha Amalia, Arnita Putri dan kawan-kawan, untuk mendapatkan hasil positif di FIC Nation Cup. Secara peringkat memang kita kalah jauh jika dibandingkan dengan Iran ya. Iran itu kan ada di posisi 41 kalau nggak salah. Ini ranking FIVB-nya ya teman-teman semua. Nah, sementara timnas Indonesia itu kan ada di posisi ke-76. Itu artinya ya secara peringkat kita memang kalah, tapi Iran itu kan juga yang cewek itu kan tidak istimewa banget. Beda cerita dengan yang cowok. Yang cowok sudah level VNL, sementara ceweknya itu kan ya begitu-begitu aja. Tapi dalam beberapa waktu terakhir lah ya, Iran itu kan menunjukkan progres yang oke, itu perkembangannya juga signifikan. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh timnas. Setelah menghadapi Iran, timnas itu akan menghadapi lawan yang lebih berat loh. Akan menghadapi Kazakhstan. Di FIVB, Kazakhstan itu berada di posisi berapa? 37 ya kalau nggak salah. Ini rankingnya ya teman-teman semua. Nah, dari situ kan timnas membutuhkan modal, membutuhkan suntikan moral berupa hasil positif ketika menghadapi Iran. Kalau mendapatkan hasil yang oke saat menghadapi Iran, ya langkah timnas itu kan akan lebih enteng, minimal akan lebih percaya diri lah ya. Selain itu juga mencegah terjadinya pembulian atau hujatan atau maki-makian dari netizen plus 62, karena biasanya nih ya, pasti ketika timnas main itu ada 1, 2, 3 pemain yang akhirnya dijadikan kambing hitam. Nah, ini kan menjadi tidak sehat. Makanya
harapannya kita doanya bareng-bareng ya bahwa timnas itu nanti akan mendapatkan hasil baik. Kemudian melawan Kazakhstan itu juga hasilnya baik lah. Nah, ketika sudah selesai melawan Iran dan Kazakhstan, Indonesia itu kan akan menghadapi Vietnam. Ini adalah raja terakhir juara bertahan, dan ya memang sudah diambang untuk lolos ke VNL. Kemampuan kita dengan Vietnam itu kan sudah tertinggal jauh. Nah, makanya kita butuh hasil yang positif ketika menghadapi Iran dan juga Kazakhstan. Ya, pokoknya doa terbaik untuk timnas lah ya. Apapun yang terjadi, bahwa timnas sudah yang sektor putra kehilangan para pemain senior, sementara sektor putri itu kan harus hari ini mulai perjalanan. Nah, semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan timnas Indonesia berprestasi dan juga voli Indonesia diurus oleh PBSI dengan semakin baik lagi. Oh ya, doakan para pemain yang sedang cedera kayak Megawati Anisti Pertiwi, kemudian Dio Yulfikri itu juga bisa fit 100% seperti semula. Oke, terima kasih teman-teman semua.